Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farajahullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد para habaib, para asatidz yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, bil khusus Al Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sakaf, Al Habib Alwi bin Mahdar Al-Bar, Al Habib Alwi bin Syekh Al-Bar dan para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali membaca Maulid Nabi ya, walaupun sebulan sekali, bulanan. Baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama ini di bulan Sya'ban. Bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dinyatakan dalam sebuah hadis, Sya'ban syahri, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulanku, bulannya Rasul? Banyak ya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Ya. Di antaranya insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan. Itu terjadi di bulan Sya'ban, dibelah lalu disatukan kembali ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berpindahnya arah kiblat yang asalnya di Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an bagaimana? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah. Ya. Wala apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Karena rata kalau wajah kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Ingat kota Mekah Rasulullah ketika di Madinah. Walandi walanda ke wajah kiblatan tardah, maka arahkanlah wajahmu ke kiblat yang kau sukai, kau rela. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, itu berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahirkan di kota Mekah. Ya. Orang kampung halamannya kota Mekah Nabi Muhammad. Kemudian yang terutama lagi turunnya ayat ya, yang paling populer itu. Ayat tentang perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya di bulan Sya'ban itu diperintahkan salawat lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain ya, karena itu perintah datangnya di bulan Sya'ban. Baik, ini sedikit kita baca tentang kitab Zubat ya. Wa faddalahu ala jami' man siwa wa khusus man bainahi min Muhammada falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Ibn Ruslan dalam Zubatnya dikatakan di sini, dan Allah mengkhususkan di antara mereka, antara para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dikhususkan di antara nabi-nabi yang lain, spesial, khusus. Ya. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya. Tidak ada lagi nabi. Cuman apa dalam hadis yang ada, dalam hadis Rasul nyatakan apa? Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku itu posisinya seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya.
Jadi itu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Faddalau ala jami' man siwah. Maka Allah utamakan Nabi Muhammad SAW atas seluruh selain Nabi Muhammad. Fahuwa syafi' wal habibu lillah. Fahuwa syafi'. Beliaulah pemberi syafaat. Sahibu syafaatul uzma. Ya. Wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'addah. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Maqam al-mahmud adalah maqam syafaatul uzma. Pemberi syafaat yang teragung. Yang pertama memberi syafaat. Ketika seluruh nabi angkat tangan, hanya Nabi Muhammad. Ana laha. Ya. Fahuwal habibu lillah, dan dia adalah kekasih Allah. Ya, habibullah wa khaliluh wa safiyuh. Wa ba'dahu fal afdalus siddiq. Nah, ini Ibn Rustam punya pendapat. Fal afdalu, maka yang paling utama. Wa ba'dahu, setelah Nabi Muhammad yang paling utama adalah as-siddiq. Ya. Walaupun kalau kita nanti balik lagi ulul azmi dulu, para nabi-nabi yang paling mulia, para rasul, ya. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad, maksud setelah kehidupan Nabi Muhammad, yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar. Wal afdalut tali wa afdalut tsani lahul Faruq. Yang keutama yang setelah kedua adalah setelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Utsmanu ba'dahu kaza Aliyu. Setelah itu Sayyidina Utsman, kemudian setelah Sayyidina Ali. Ini pendapat beliau, ya. Nanti ada lagi menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, baru Utsman. Maka ada disebut kaza. Setiap ada kalimat kaza di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama. Nah, nanti lagi seorang ulama besar, ya, dia mengarang kitab Tarkul Tabjil, ya. Sedikit, ini Anda lihat judulnya dulu. Ya, ini di kitabnya di Google ada, bisa dibuat, bisa dilihat, ya. Bisa dilihat. Ghayatut Tabjil wa Tarkil Gat'i fit Tafdil. Ya, Muhammad Mahmud bin Muhammad Mamduh, terkenal dengan Mahmud Mamduh. Nah, rektor Azhar Mesir. Beliau mengatakan di sini puncak pengagungan dan meninggalkan memastikan, ya, gat'i fit tafdil dalam pengutamaan. Jadi masalah afdaliyah ini masalah zanniyah. Al-mu'tamad inda ahli sunnah wal jamaah, masalah keutamaan manusia setelah Rasulullah adalah masalah praduga, sangkaan. Nanti ada pendapat ini, ada pendapat. Jadi kita nggak boleh menyatakan, oh ini pasti. Ada pendapat menyatakan Sayyidina Ali afdal min Sayyidina Abu Bakar Umar. Nah, dan itu banyak, ya. Bukan ulama aja, dari sahabat, ya, daripada sahabat-sahabat banyak dari tabi'in, ya. Jadi kita harus luas ilmu, ya. Jadi tidak ada yang pas ini got'i itu, ya. Bisa dibaca itu bukunya, ya. Saya juga punya. Itu ada takrir, nanti ada sambutan dari Habib Salim Syadri, Habib Abu Bakar Masyhur, Habib Umar bin Salim bin Hafid, ya, kitab yang luar biasa, ya. Fasitatul baquna fal badriyu, baru setelah itu 6 orang setelahnya. Jadi ada 10 orang dijamin masuk surga, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, siapa lagi? Sa'ad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id. Ada 10 itu orang. Nah, ini 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasul dalam satu majlis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha, ya. Nah itu. Fal badriyu, maka setelah 10 sahabat yang paling utama, siapa yang paling utama lagi? Ashabul Badar. Sahabat yang ikut perang Badar, yaitu jumlahnya 313. Ada yang menyatakan 314, ada yang menyatakan 315. Wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Kemudian Imam Syafi'i, itu maksudnya a'immah, ya. Imam-imam mujtahid.
Jadi mulai dengan Abu Hanifah, baru Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq. Bahkan Abu Hanifah mendapati masa Imam Muhammad al-Baqir, berguru juga kepada Imam Muhammad. Jadi itu kalau kita mau jujur, nanti sahabat baru tabi'in. Nah, ini semuanya ya imam mujtahid bukan sahabat. Berarti ada di bawah sahabat baru tabi'in. Ya, dan mereka mempunyai imam, punya mazhab masing-masing. Ya. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wa ikhtilafur rahmah. Dan selain mereka daripada para imam ala huda yang menunjuk dengan berjalan dengan petunjuk Allah. Ya, wa ikhtilafur rahmah, dan perbedaan pendapat adalah rahmat. Jadi alhamdulillah ada ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaful ulama rahmah. Kalau ada perbedaan antara ulama itu adalah rahmat. Ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah yaitu 4 ya yang dipegang mazhab. Ya, kemudian akidah Asy'ari dan Maturidi. Itu akidah, dalam akidah satu. Semua yang ahli ahli sunnah yang fikihnya beda 4 mazhab, tapi dalam akidah sama mereka. Asy'ari dan Maturidi itu sama, ya. Wal auliya zawu karamatin ratab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Dan para wali, aulia jamak kata wali, ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang wali, ya. Tidak maksum para wali itu, mahfud cuman. Ya, kalau para nabi itu maksum, terjaga daripada berbuat dosa, daripada perbuatan kesalahan. Para wali mahfud. Dia punya kesalahan tapi mereka cepat sekali bertobat, ya. Tanda-tandanya wali itu cepat nangis, ya, cepat tobat, cepat kembali. Zawu karamatin ratab. Mereka mempunyai kedudukan tingkatan-tingkatan. Ya. Cuman imamul aulia siapa? Setelah Nabi tidak ada Nabi lagi, tapi wali. Siapa imamul aulia? Al-Imam Ali bin Nabi Thalib, gutubnya, wali gutubnya. Rajanya para aulia di zaman setelah Rasul adalah Sayyidina Ali. Ya. Baru Sayyidina Hasan, baru Sayyidina Husain, baru Imam Ali Zainal Abidin, baru Imam Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Shadiq, a'immah, ya. Jadi dalam apa? Para imam-imam itu dalam kedudukan Ahlul Bait itu bukan hanya imam dalam mazhab fikih aja, tapi dalam semua kedudukan tingkatan para wali, ya. Tingkatan. Wa man tahawuli waladin min ghairi ab. Dan puncaknya apa? Ya. Seorang anak tanpa ayah. Nah, artinya apa? Kalau orang anak tidak punya bapak, yaitu artinya perbuatan dari anak zina, tidak mungkin jadi wali, gitu maksudnya. Bisa nggak jadi orang wali seseorang? Bisa. Syarat satu, dia bukan keluar dari anak zina. Makanya harus dijaga di situ. Keturunan itu harus dijaga. Hubungan perkawinan yang sah. Itu insya Allah anaknya juga bisa sah, bisa soleh. Kalau orang tuanya soleh, dia anaknya bisa soleh. Ya, bisa jadi sampai tingkatan alim ulama, sampai tingkatan para wali. Nah itu. Jadi perlu dijaga itu, karena itu menentukan semua nasab Nabi jelas. Nabi tidak mungkin dari anak zina. Begitu juga para wali. Ya. Walam yajuz fi ghairi ma'dil kufri khurujuna min ala wali al-amri, dan tidak dibolehkan dalam kekafiran yang murni keluarnya kita dari seorang waliul amri, pemimpin yang sah. Jadi artinya wajib kita mengikuti taat, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajra ijtihadi nathbitu. Nah ini paling hebat, ini adab ini. Wa ma jara, apa yang terjadi di antara perbedaan antara sahabat, naskutu, kita diam aja. No comment, jangan mengomentari. Walaupun di kitab-kitab dikomentari. Nanti ya, ahli sejarah itu berbicara,
tapi tidak boleh komentar yang miring. Maksudnya sampai merendahkan sahabat, nggak boleh. Sahabat manusia pilihan Allah yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi ya, apalagi sahabat yang ahlul bait Nabi lagi, oh itu lebih utama lagi. Anhu wa ajra ijtihadin nusbitu. Ya. Kita diam, jangan komentar. Dan kita akan mendapatkan dan pahala ijtihad telah ditetapkan. Artinya apa? Orang yang benar dalam ijtihadnya mendapatkan 2 pahala. Ya, yang berijtihad salah dapat 1 pahala, sudah berijtihad ya. Nah, ijtihadnya ulama ya, jelas bukan ijtihad kita. Jadi nanti kan khilaf nih mazhab, mana yang benar? Pasti ada yang benar cuma 1. Yang 1 itu dapat pahala 2, yang ijtihad yang lain dapat pahala 1. Ya, kita bab taklid aja. Kalau kita masih tingkatan bukan ulama, kita taklid, ikut saja sama mereka. Imam Asy'ari, Imam Maturidi dalam usul fikih, dalam fikih dalam tauhid, ya, dalam akidah, dalam fikih kita ikut Imam Syafi'i. Ya. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'ala lillahi syai'un yajibu. Wajib atas manusia menegakkan imam, menegakkan seorang pemimpin, harus wajib, ya. Wa ma 'ala lillahi syai'un, dan tidak kewajiban buat Allah. Jadi Allah sudah serahkan jadikan manusia khalifah di muka bumi, dan kita wajib mengangkat seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang dengan sesuai kriteria, ya, keilmuannya, ilmu nasabnya, dari solehnya, itu makin diangkat seorang imam. Ya. Baru yusibu man ata'ahu bi fadli wa man yasha aqabahu bi adli. Masuk ilmu tauhid di sini. Ya. Allah memberikan pahala kepada yang taat dengan keutamaannya, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendaki dengan keadilannya. Jadi kalau kita dapat dosa, ini kita berbuat dosa, disiksa dengan keadilan Allah. Dosa 1 ya 1 dapatnya, tapi pahala dengan keutamaan Allah. Kita sholat tadi berjamaah, ada yang Allah kasih pahala 10, ada yang Allah kasih pahala 100, ada yang kasih 1000. Itu dengan keutamaan Allah. Allah punya hak prerogatif dengan fadl. Ya, makanya itu perlunya ilmu, perlunya khusyuk, perlunya ikhlas. Itu tingkatan nanti ada. Allah kasih surga, mau yang surga yang mana terserah Allah. Tapi kalau dalam membayar dosa dengan keadilannya, hukumnya 1 ya 1. Nah, itu rahmahnya Allah ya. Ini sedikit aja, dan sedikit ada rekan-rekan dari Habibur Rahman. Ya, dan ini mungkin terakhir ya, karena kita mau masuk bulan Ramadan, ketemu lagi insyaallah bulan Syawal, panjang umur sehat afiat. Nanti bulan Maulid bulanan ini di bulan Syawal ya. Kurang lebih saya minta maaf kepada Habib Abdul Rahman, diharap sallallahu alaihi wasallam.